LP3I Medan Marelan, jurusan ABMM 1901. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai materi kuliah. Di lembaga keuangan ini terdiri dari dua, yaitu lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan bank. Di sini saya hanya fokus kepada lembaga keuangan non-bank. Jadi di lembaga keuangan non-bank ini terdiri dari asuransi, leasing, investasi, dan lain-lainnya. Dari tujuan lembaga keuangan non-bank tersebut yang akan saya ambil sebagai pembahasan saya yaitu asuransi kesehatan. Sebelumnya saya akan memberitahu poin-poin apa saja yang akan saya jelas di video saya kali ini. Yaitu yang pertama, sejarah dari asuransi kesehatan. Apa itu yang dimaksud dengan asuransi kesehatan? Jenis dan manfaat dan contoh asuransi kesehatan tersebut. Tujuan didirikannya asuransi itu ada dua. Yang pertama untuk mengalihkan sejumlah risiko yang ada pada suatu pihak kepada pihak perusahaan asuransi. Yang kedua, jaminan bagi suatu pihak untuk mendapatkan perlindungan dan segala risiko kerugian yang mungkin terjadi. Dan apa itu asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan adalah jenis petanggung asuransi yang membayar biaya medis, bedah ataupun terkait biaya perawatan kesehatan seperti yang disebutkan dalam polis asuransi. Perusahaan asuransi yang menerbitkan polis asuransi kesehatan dapat mengganti biaya tanggungan untuk biaya yang timbul karena sakit atau cedera atau membayar biaya perawatan secara langsung. Perusahaan-perusahaan biasanya menyediakan paket asuransi untuk karyawan sebagai bentuk jaminan perlindungan. Pembayaran premi beragam. Ada yang dibayar perusahaan, ada pula yang dipotong dari pemberi kerja. Tetapi seringkali juga dikurangkan dari gaji karyawan. Biaya premi asuransi kesehatan dapat dikurangkan kepada pembayar dan manfaat yang diterima bebas pajak. Dan apa saja jenis asuransi kesehatan? Jenis asuransi kesehatan itu kalau nggak salah ada 3. Yang pertama, berdasarkan kepemilikan badan penyelenggaraan, berdasarkan jenis perawatan, dan yang ditanggung. Kalau yang berdasarkan kepemilikan badan penyelenggaraan itu ada 2, pemerintahan sama swasta. Kalau pemerintahan yaitu asuransi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar atau KIS. Kalau yang swastanya yaitu asuransi kesehatan yang dikelola oleh suatu badan swasta. Yang kedua itu berdasarkan jenis perawatan, bisa rawat inap atau rawat jalan. Kalau yang rawat inap membiayai perawatan untuk pasien harus rawat inap atau opname di rumah sakit. Kalau yang rawat jalan biaya perawatan dicakup adalah diagnosis medis, pengecekan lab, dan lain-lainnya yang tak mengharuskan tertanggung opname di rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu yang ditanggung. Yang ditanggung ini biasanya bisa termasuk personal atau kelompok. Kalau yang personal artinya yang ditanggung atau mendapatkan perlindungan adalah individu atau satu orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan polis. Yang ditanggung kan ada 2, personal atau kelompok. Kalau yang kelompok artinya memberikan perlindungan kesehatan terhadap kelompok tertentu, contohnya anggota keluarga atau perusahaan. Dan bagaimana mekanisme kerja asuransi kesehatan? Ini saya kasih tahu. Asuransi kesehatan bekerja dengan melindungi aset Anda dari mahalnya biaya perawatan medis. Tidak seperti asuransi lain, asuransi kesehatan memungkinkan Anda mendapatkan perawatan kesehatan saat Anda membutuhkannya. Anda akan mendapatkan manfaat atau jaminan ketika terjadi risiko, misalnya harus berobat jalan, rawat inap, dan lain sebagainya, sesuai dengan ketentuan polis. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.